Puji Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada kita, di mana kita dapat belajar kembali. Bulan ini, bulan Februari, kita khususkan untuk bulan keluarga. Jadi bulannya kita sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang keluarga. Nats firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasalnya yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Judul renungan kita pada pagi hari ini itu adalah pacaran ala anak Tuhan, pacaran Kristen. Minta maaf untuk Bapak Ibu yang sudah menikah. Ini kenapa kita bahas tentang pacaran? Kami sudah menikah baru kenapa pergi bahas barang ini lagi? Tidak apa-apa, belajar lagi karena prinsip-prinsip yang ada di sini mungkin kita bisa merefleksikan kembali. Apakah kita sudah dalam menjalani kehidupan pernikahan kita? Apakah kita sudah benar-benar menjalankan prinsip ini? Dan bagi anak muda yang sedang dalam proses untuk mencari siapa teman hidupnya, siapa tulang rusuknya, tulang rusuk ada di mana, kita akan belajar bersama-sama. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang makna dan tujuan dari keluarga. Sekarang kita akan belajar tentang langkah yang diambil sebelum berkeluarga, yakni berpacaran. Kan tidak mungkin tiba-tiba oke langsung menikah, langsung di sini diberkati, tidak. Pasti ada yang namanya mungkin kenalan dulu kah, PDKT, setelah itu ada HTS. PDKT mungkin Pak Daniel dan teman-teman yang lain mungkin tidak tahu. PDKT itu seperti pendekatan, Pak. Dekat-dekat dulu. Setelah itu masuk di HTS. Apa itu HTS? Hubungan tanpa status. Pacaran tidak, tapi dekat iya. Dibilang biasa juga tidak. Nah, setelah itu baru masuklah ke pacaran. Jadi tidak ada yang tiba-tiba langsung lihat cewek ini, lihat cowok itu, ayo kita menikah. Pastilah ada yang namanya proses. Dan proses inilah yang disebut sebagai berpacaran. Nah, minggu yang lalu kita belajar bahwa keluarga adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri. Allah yang membentuk keluarga, bukan manusia. Ini adalah prinsip yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan, bahwa keluarga itu dibentuk oleh Allah sendiri. Dan kita juga sudah belajar minggu yang lalu bahwa keluarga terbentuk dari satu laki-laki dan satu perempuan. Itu harga mati. Tidak bisa satu laki-laki, satu laki-laki, satu perempuan, satu perempuan. Tidak ada yang namanya seperti itu. Walaupun di dunia barat sana sudah dilegalkan pernikahan sesama jenis, tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa keluarga itu terdiri dari laki-laki, satu laki-laki dan satu perempuan. Tidak ada satu laki-laki, dua perempuan. Tidak ada satu perempuan, dua laki-laki, itu tidak ada. Satu laki-laki, satu perempuan. Itu prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan pacaran itu adalah proses yang harus dijalani oleh orang sebelum berkeluarga. Nah, pacaran dalam konteks modern ini sering dipahami sebagai masa saling mengenal, membangun relasi, dan mempersiapkan diri menuju ke pernikahan. Atau mungkin itu yang benar. Yang tidak benar, pacaran itu sebagai gengsi. Malu dong, semua orang punya pacar. Kok saya sendiri yang gak punya? Ada yang pernah nangis-nangis karena dikatain jomblo. Padahal memang beneran dia jomblo. Sakitkah? Sakit. Kok ketika kita jalan ya, semua circle-nya saya itu ada gandengannya masing-masing. Kok saya sendiri yang tidak punya? Kita merasa, ada yang merasa tidak pas. Nah, pacaran seperti apakah? Yang firman Tuhan nyatakan, yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip pacaran berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang saya mau tekankan bagi kita pada pagi hari ini adalah, pacaran itu bukan sekedar status, tetapi itu merupakan rancangan Allah. Saya ulangi, pacaran bukan sekedar status, tetapi itu adalah rancangan Allah. Nats kita akan membahas dari Kejadian pasal 2 ayat 18 dan kita akan lihat ayat ini satu demi satu. Ayat yang ke-18 di situ dikatakan,
Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, sepadan dengan dia. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah yang menciptakan manusia, dia menciptakan Adam, dia melihat, kasihan sekali Adam ini, dia sendiri, tidak punya teman. Makanya Allah katakan bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia hidup, dia membutuhkan orang lain. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah juga adalah Allah yang berelasi. Kita bisa lihat itu ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ada hubungan, ada relasi. Dan kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, kita juga mempunyai kebutuhan untuk berelasi. Makanya Tuhan bilang, aduh tidak baik. Mungkin ada lihat siapa sendiri, aduh kasihan. Lihat Abel, Kak Abel sendiri, tidak baik. Aku akan menjadikan penolongmu. Kalau zaman itu Abel, itu Adam. Ini contoh saja, kalian langsung tertawa, itu bagaimana ya? Tidak baik kalau orang itu sendiri saja. Dan Allah katakan, aku akan menjadikan penolong baginya. Jadi perhatikan, penolong, Tuhan akan menjadikan penolong. Dan setelah itu Tuhan mengatakan bahwa yang sepadan dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak muda khususnya, pacaran itu adalah sebuah proses untuk mencari pasangan yang sepadan, penolong yang sepadan. Jangan kita pikir, pokoknya yang pacaran, yang penting saya pacaran, yang penting saya terlihat keren. Orang-orang tuh pada suka sama cowok-cowok Korea. Ketika saya punya cowok Korea, keren saya. Atau yang cewek-cewek, ketika saya punya, itu cowok ya. Ketika cowok misalnya, aduh kalau saya punya cewek apa ya? Cewek mana yang menurut kalian suka lagi keren sekarang? Cewek Chinese kah? Dari barat kah? Atau apa? Pokoknya saya mau terlihat keren. Bukan pacaran, bukan untuk keren-kerenan Bapak Ibu Saudara, tetapi untuk mencari siapa penolong yang sepadan dengan kita. Relasi atau hubungan pacaran itu adalah rancangan Tuhan, rancangan Allah. Pacaran menjadi proses mencari pasangan yang pertama, sepadan dalam hal iman. Teman-teman yang masih muda, saya kasih peringatan, jangan cari yang tidak seiman. Harus yang seiman. Tidak boleh tidak seiman, itu harga mati. Pertama adalah sepadan dalam hal iman. Kita mencari pasangan kita yang imannya sama dengan kita. Jangan sampai nanti kita berdoa ke sini, pasangan kita berdoa ke sana. Padahal kita seharusnya bersama-sama berdoa kepada satu Tuhan, menyembah satu Tuhan. Jadi harus sepadan dalam hal iman. Berikut juga sepadan dalam hal nilai. Nilai-nilai apa yang kita pegang? Apa yang kita percayai? Apa yang kita yakini? Bisa saja yang laki-laki bilang ini A yang penting. Terus pasangan yang ini, yang perempuan bilang tidak, B yang penting. A dan B bertengkar dan seterusnya. Itu tidak sepadan dalam hal nilai. Nilai yang dipegang, hal yang diyakini, hal yang dijadikan pegangan dalam kehidupan itu harus menjadi sesuatu yang kita pegang. Jangan sampai contohnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Misalnya, kalau laki-laki bilang, tidak usah pergi ke gereja, tidak apa-apa kita di rumah saja. Itu nilai yang dia pegang. Kenapa? Kan di rumah juga saya berdoa toh, tidak usah pergi ke gereja. Tapi bagi perempuan, tidak boleh, kita harus ke gereja itu penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudara-saudari sudah berubah, sudah nilai sudah berbeda kan? Ini contoh kecil saja. Bagaimana dengan nilai-nilai yang lainnya? Ketika kita tidak mempunyai satu nilai yang sama, sepadan memiliki satu nilai yang sama, itu akan menciptakan masalah. Dan juga berikutnya adalah panggilan hidup. Sepadan dalam hal panggilan hidup. Contohnya, saya kasih contoh yang sederhana saja. Panggilan hidup seseorang, dia pikir saya, misalnya ini sebagai hamba Tuhan. Saya ambil contoh hamba Tuhan dulu.
panggilan saya untuk melayani di daerah perkotaan. Laki-laki misalnya, dia bilang dia mau melayani di kota. Terus perempuannya, dia juga hamba Tuhan, tidak, saya mau melayani di pedalaman. Sudah dua hal yang berbeda. Satu contoh, alumni STT Simpson, mereka sudah berpacaran lama tetapi akhirnya mereka putus. Kenapa? Karena ketika akan wisuda, laki-laki fix bilang saya di pelayanan penggembalaan. Artinya dia mau jadi gembala. Perempuan, dia jurusan misiologi. Dia bilang saya fix di pelayanan kontekstual. Tidak bisa nyambung, akhirnya mereka berdua berpisah. Kenapa? Berbeda panggilan hidup. Saudara-saudara, pikir baik. Pikir baik ketika saudara akan memutuskan untuk pacaran. Karena pacaran itu bukan hal yang coba-coba, tetapi itu adalah persiapan menuju pernikahan. Bagi yang sudah punya pacar, saya tanya, apakah pacarmu itu diakah yang kamu pikir untuk mendampingi kamu seumur hidupmu? Apakah untuk perempuan ketika pacarmu itu kamu lihat dia, apakah ini laki-laki yang akan menjadi kepala saya, yang akan saya dampingi dia seumur hidup saya, yang akan membantu saya untuk bertumbuh di dalam Tuhan? Kalau memang laki-laki itu yang sudah kamu pikirkan untuk menjadi imam kamu, untuk menjadi pemimpin kamu sampai ke masa depan, silahkan. Tapi kalau tidak, pikir-pikir. Untuk laki-laki, ketika lihat pacarmu, apakah pacar saya ini, kekasih saya ini, dialah yang saya lihat untuk menemani saya seumur hidup saya menjalankan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Perhatikan baik-baik, jangan sampai saudara salah memilih pasangan sehingga akhirnya saudara tidak bisa menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Perhatikan itu baik-baik. Betul, memang Alkitab katakan tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan bagi dia. Dan di dalam berpacaran, pikir baik-baik. Apakah pacar saya ini dia yang akan jadi pasangan saya ke depan? Itu bukan Ibu Irene yang bilang, itu apa yang firman Tuhan katakan. Kita lihat ke ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin ketika membaca bagian ini, saya agak bingung mungkin, atau kita bingung, kenapa? Di atasnya ayat 18 dikatakan tidak baik kalau manusia hidup seorang diri. Terus begini masuk di ayat 19 langsung dikatakan Allah membentuk segala binatang-binatang. Binatang hutan, burung dan segala macam. Terus bawa kepada manusia. Saya pikir, kok Tuhan ini macam tidak nyambung sekali. Dia baru bilang tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Terus kenapa di bawahnya langsung membawa segala binatang itu? Tetapi di sini dikatakan setelah Allah menciptakan itu, membawa kepada manusia, kita mempertanyakan ini. Tetapi perhatikan, jawaban dari pertanyaan kita itu ada di ayat yang ke-20. Bagian akhirnya di situ dikatakan, yakni di antara segala ciptaan itu manusia tidak menemukan penolong yang sepadan baginya. Sosok penolong yang sepadan bagi manusia itu bukan ciptaan Allah yang lain. Bukan binatang, bukan burung, bukan ciptaan Allah yang lain. Sosok penolong yang sepadan berdasarkan ayat ini bukanlah ciptaan Allah yang lain. Penolong yang sepadan di sini bukan bermaksud untuk sekedar pembantu atau apa, tetapi merupakan mitra, partner. Bukan partner in crime ya Bapak Ibu Saudara, tapi partner atau kita punya mitra di dalam menjalankan
tugas dan kehendak Allah. Itu pasangan kita itu menjadi partner kita yang setara, sepadan dan saling melengkapi. Makanya tidak ditemukan dalam ciptaan yang lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah kemitraan yang sejajar untuk menjalankan mandat Allah, bukan mendominasi atau subordinasi. Maksudnya begini, ketika pacaran bukan berarti laki-laki itu bilang, perempuan kok pacar saya. Lihat pacarnya ada pergi dengan cowok sedikit jalan atau bergelut, tidak boleh kok pacar saya. Oh, sorry ya. Bukan mendominasi. Baru pacaran saja mau sudah begitu. Bagaimana nanti kalau sudah menikah? Simpan baik-baik itu istrimu di dalam rumah sudah, enggak usah keluar-keluar sudah kalau begitu. Pacaran saja sudah posesifnya ampun-ampun. Tidak begitu, ya. Laki-laki di sini yang masih belum menikah, awas ya kalau saya dengar kalian pacaran baru terlalu posesif, itu tidak baik, ya. Tidak boleh mendominasi. Pacaran bukan mendominasi. Dan juga baru pacaran tapi perempuan macam sudah takut setengah mati sama pacarnya laki-laki. Tidak begitu, saudara. Pacaran itu, kesepadan itu artinya apa? Sama-sama mitra, penolong, bukan pembantu. Saya itu telinga gatal sekali kalau ada laki-laki bilang begini, saya mau cari istri. Cari istri untuk apa? Ya supaya ada yang masakkan saya, ada yang cucikan baju saya, ada yang urus saya, ada yang pelihara saya punya anak. Kau mau cari pembantu, kamu cari istri. Kalau mau cari untuk orang cucikan kau punya baju, tinggal kasih masuk di laundry, itu selesai. Untuk masak kok ada banyak di sini warung makan, pergi di sana makan. Istri bukan untuk jadi pembantu, tukang cuci, tukang masak. Istri adalah mitra. Hati-hati ya, terlalu seperti itu saya rasa gemes. Ya, tidak suka dengan hal seperti itu karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan masa perempuan hanya dilihat seperti itu. Makanya ada kalau di Jawa ya Bu ya, perempuan itu apa Bu? Kasur, dapur, sumur. Kasur perempuan itu, istri itu untuk melayani di ranjang. Kemudian sumur dia untuk beres-beres di rumah. Dan dia dapur, dia sebagai tukang masak. Aduhai, rendah sekali perempuan dilihat dalam hal itu. Tetapi puji Tuhan Alkitab tidak melihat itu. Alkitab melihat bahwa perempuan adalah penolong yang sepadan, yang tidak sama dengan ciptaan yang lainnya. Pacaran harus dipahami sebagai pencarian pasangan yang benar-benar sepadan, bukan hanya sekedar teman atau pembantu. Jangan sampai kita pacaran hanya supaya kita dapat status. Keren Valen dia punya pacar. Keren Joy dia punya pacar. Very keren sekali dia punya pacarnya. Aduh, baik cantik sekali. Hanya karena supaya terlihat keren. Tidak Bapak Ibu Saudara, tidak saudara-saudara yang kekasih. Pacaran adalah proses untuk mencari apakah orang ini yang akan mendampingi saya. Ingat tadi kesaksian Ibu Gembala? Dia sudah menikah dan dia harus melalui beberapa banyak kesulitan. Dia harus dengan anaknya yang masih bayi, kemudian dia punya anak yang masih kecil dan harus berjalan jauh. Orang bilang, sudah kasih tinggalkan sudah suamimu. Tetapi Ibu Gembala tadi bilang apa? Menikah hanya satu kali untuk seumur hidup. Kecuali pasangan kita meninggal. Hanya meninggal saja yang bisa buat kita cari yang lain. Tetapi ketika kita sudah menikah, suka tidak suka, kita hidup bersama orang itu sampai maut yang memisahkan kita. Tidak bisa nikah sampai berapa kali ya? Ada yang nikah sampai 3 kali, 4 kali, macam-macam ya. Tidak tahu, sudah berkali-kali. Tetapi firman Tuhan katakan hanya 1 kali. Makanya kita harus betul-betul mencari. Nah, berikutnya ayat yang ke-21.
Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ketika Allah menjadikan penolong bagi perempuan, bagi manusia pertama, Tuhan bikin manusia itu tidur kan, terus dia ambil rusuknya. Makanya kan orang bilang apa? Wanita itu diciptakan dari rusuk, bukan orang bilang. Alkitab bilang diciptakan dari rusuk laki-laki. Allah membuat manusia itu tertidur, menunjukkan bahwa manusia dalam kondisi pasif. Dan Allah yang bertindak penuh. Jadi ketika penolong diciptakan, ingat Allah yang bertindak. Manusia dalam keadaan apa? Tidur. Jadi inisiatif di sini adalah dari Tuhan. Relasi manusia bukan hasil usaha manusia, melainkan semata-mata adalah karya Allah. Allah tidak berkonsultasi dengan manusia untuk membuat Hawa. Allah melakukannya sendiri. Allah tahu yang terbaik untuk Adam. Perhatikan baik ya. Waktu Allah menciptakan Hawa, dia tidak tanya, Dam, kau mau cewek yang bagaimana? Speknya seperti apa? Tinggi, kurus, rambut panjang, kulit putih, kulit kuning, kulit merah, kulit hitam, atau apa? Tuhan tidak tanya. Kan di sini Tuhan tanya? Tidak kan? Tuhan langsung bikin dia tidur, ambil rusuknya dan ciptakan. Artinya apa? Allah tahu yang terbaik untuk manusia itu. Allah tahu siapa yang baik, Allah tahu bagaimana yang dia akan ciptakan untuk melengkapi si Adam. Apa prinsipnya untuk kita? Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Walaupun kadang yang kita minta, yang kita inginkan, dan ketika yang fakta yang Tuhan berikan itu berbeda dengan apa yang kita minta. Minta suami yang tinggi, tapi dapatnya suami yang pendek. Ya, itu masalah fisik ya Bapak Ibu Saudara, tetapi saya lebih menekankan kepada kita kadang-kadang meminta sesuatu yang kita pikir itu baik. Tetapi tidak seperti itu. Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Nah, bagaimana caranya bagi kita yang belum dapat pasangan? Cari, minta sama Tuhan. Karena kan di sini dikatakan Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang memberikan. Jangan pikir Tuhan saya mau pacar saya belum punya pacar nih. Pergi kita cari sembarang-sembarang, tidak. Datang kepada Tuhan dan minta sama Tuhan, Tuhan tolong kasih saya. Tunjukkan kepada saya siapa, kalau laki-laki siapa yang saya harus tembak. Perempuan, Tuhan siapa sih? Siapa sih yang Tuhan siapkan untuk saya? Kita cari kepada Tuhan. Perempuan di sini di bagian ayat ini dikatakan dia dibangun ya, dibangun oleh Tuhan. Artinya dibuat secara khusus oleh Tuhan untuk laki-laki. Dan setelah itu kenapa rusuk ya? Dia bukan dari tulang, orang bilang bukan dari kepala karena perempuan bukan untuk menjadi kepala, ya. Bukan dari kaki supaya tidak diinjak-injak, tetapi dari rusuk supaya berjalan bersama. Dekat dengan hati supaya selalu dikasihi. Itu kenapa Tuhan mengambil perempuan, membangun perempuan dari rusuk. Allah membawa perempuan kepada manusia, menunjukkan bahwa Allah sendiri yang mempertemukan, yang menegaskan bahwa relasi laki-laki dan perempuan itu adalah rancangan ilahi. Relasi antara laki-laki dan perempuan adalah karya Allah, bukan usaha manusia. Perempuan diciptakan sejajar untuk berjalan bersama sebagai mitra. Hati-hati, jangan sampai laki-laki memandang, kok perempuan saja, kok diam. Tidak, perempuan sama dengan laki-laki. Tetapi tetap ingat bahwa laki-laki adalah kepala, perempuan adalah partner. Ayat yang ke-23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki.
Adam memberikan pengakuan terhadap perempuan yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi penolongnya. Adam melihat Hawa bukan sebagai yang lain, tetapi melihat dia sebagai bagian dari diri saya. Rusuknya yang diambil dan dibentuk. Keberadaan laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya hubungan yang erat tentang keberadaan itu sendiri. Bahwa laki-laki dan perempuan itu keberadaannya atau eksistensinya itu ya sangat erat hubungannya. Relasi adalah kesatuan identitas, bukan dominasi. Pacaran yang sehat berarti saling mengakui dan saling menghargai sebagai mitra yang sejajar. Tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang diinjak-injak, sama laki-laki dan perempuan. Nah, ayat yang ke-24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya bukan sekedar perpisahan secara fisik, tetapi memberikan penekanan kepada transisi tanggung jawab. Ketika dalam kita pernikahan Kristen ya, biasanya itu perempuan pengantin laki-lakinya masuk dulu, setelah itu pengantin perempuan masuk kan dengan orang tua. Dan setelah sampai di depan, orang tua, kalau di barat itu bapaknya akan kasih, oke, ini saya kasih anak saya ke pengantin laki-laki dan mereka berdua akan maju ke depan. Ini melambang, itu bukan sekedar itu cuman gaya-gayaan saja. Tidak Bapak Ibu Saudara, itu ada makna di situ. Jika sebelumnya perempuan itu adalah tanggung jawab orang tuanya, tanggung jawab bapak dan ibunya, ketika menikah, bapak dari perempuan itu akan mengantarkan anaknya dan menyerahkannya kepada laki-laki. Sekarang dia tanggung jawab kamu, selesai tanggung jawab saya. Itu artinya ketika pernikahan terjadi, laki-laki bertanggung jawab terhadap perempuan. Itu sudah dikasih tanggung jawab dari orang tua kepada laki-laki itu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hubungan pernikahan menjadi prioritas utama di atas ikatan keluarga asal. Ini sudah keluarga yang baru, bukan keluarga yang lama. Pernikahan menunjukkan penyatuan laki-laki dan perempuan membentuk sebuah keluarga yang baru. Kita sudah belajar juga ini minggu yang lalu. Menjadi satu daging menunjukkan kesatuan total, fisik, emosional, spiritual, dan sosial. Bukan hanya sekedar hubungan seksual, melainkan integrasi hidup sepenuhnya. Ketika terjadi hubungan seksual itu mengatakan bahwa saya dan dia hidup bersama-sama, terintegrasi seluruhnya. Maka dari itu Alkitab katakan bahwa hubungan seks hanya boleh dinikmati dalam hubungan suami istri, dalam ikatan pernikahan. Kenapa? Karena kesatuan itu bukan hanya kesatuan tubuh saja, tetapi mental dan seluruhnya kita bersatu. Makanya di situ dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bukan hanya sekedar pernikahan itu, bukan hanya sekedar kontrak sosial, melainkan sebuah kesatuan yang berlangsung selama manusia itu hidup. Begitu sakralnya pernikahan itu, sehingga dikatakan bahwa seks hanya bisa dinikmati di dalam pernikahan. Allah mengatakan bahwa seks itu adalah hadiah dari Tuhan yang tidak boleh dibuka sebelum pernikahan. Karena itu menunjukkan suatu kesatuan. Satu kesatuan yang dari laki-laki dan perempuan setelah mereka diberkati oleh Tuhan. Disinilah hal yang kadang-kadang untuk hidup kita sekarang ini mengatakan bahwa tidak apa-apa. Kalau kau laki-laki bilang kalau kau cinta sama saya, kasih serahkan dirimu sama saya, buktikan kalau kau cinta saya, itu bohong. Laki-laki itu tidak mencintai kamu dengan sepenuhnya. Dia hanya mau memenuhi hawa nafsunya. Kalau dia betul-betul mencintai kamu, dia akan menunggu sampai saatnya tiba, baru dia akan menyentuh perempuan. Perempuan dan laki-laki menjaga diri mereka, menjaga kekudusan mereka.
Di Papua, mungkin teman-teman dari Papua tahu pelayanan dari Pak Bas Meksi. Mereka ada slogan, suci sebelum menikah, setia setelah menikah. Menjaga kekudusan. Kenapa? Karena HIV AIDS itu tinggi sekali rate-nya sudah di Papua sana, dan mungkin juga di beberapa tempat. Kenapa? Karena seks bebas. Seks dianggap sebagai sesuatu yang biasa, yang bisa dinikmati di luar ikatan pernikahan. Nah, tidak boleh. Firman Tuhan mengatakan bahwa itu hanya boleh dinikmati dalam ikatan pernikahan yang sah. Pernikahan adalah ikatan kudus dengan komitmen total. Pacaran harus diarahkan menuju pernikahan, bukan sekedar kesenangan sesaat. Hati-hati, jangan sampai karena kesenangan sesaat rusak hidup, rusak masa depan. Saya pengen tahu ya bagaimana caranya, bagaimana rasanya, udah nikmati paling sebentar. Betul, hanya sebentar dinikmati, tetapi efeknya itu merusak seumur hidup. Ayat yang ke-25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Telanjang adalah kondisi tanpa penutup, sebuah simbol keterbukaan total. Tidak ada penghalang, tidak ada kepura-puraan atau manipulasi. Tidak merasa malu, bukan menunjukkan bukan sekedar soal fisik, tetapi menunjukkan relasi yang murni, penuh kepercayaan tanpa dosa, terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Relasi ideal adalah keterbukaan penuh, tanpa manipulasi atau dosa. Pacaran sehat dibangun atas kejujuran, kepercayaan, dan kekudusan. Nah, sekarang mari kita lihat bagian-bagian ini dengan kerangka besar karya Allah, yakni penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemulihan. Kita lihat di dalam apa hubungannya pacaran ini, apa sekarang ketika kita melihat sesuatu, kita sudah belajar sebelumnya bahwa kita melihat Alkitab itu dalam 4 narasi besar, penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemulihan. Kita lihat di bagian penciptaan. Allah lah yang merancang kesatuan antara laki-laki dan perempuan. Itu kita sudah pelajari di sebelumnya. Di situ dikatakan tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja. Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik dan sempurna. Di dalam kitab Kejadian dituliskan bagaimana Allah ciptakan semuanya, termasuk hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan mencerminkan rancangan Allah, saling menolong, saling melengkapi untuk membentuk keluarga. Keluarga itu dimulai oleh Allah sendiri. Jadi ada beberapa hal yang sudah kita pelajari dari ayat ini. Allah menciptakan manusia untuk relasi, penolong yang sepadan. Perempuan dibangun dari rusuk laki-laki. Adam, dia mengakui kesatuan identitas dengan Hawa. Dan pernikahan ditetapkan sebagai ikatan kudus satu daging. Relasi ditandai dengan keterbukaan tanpa rasa malu. Itu dari sisi penciptaannya. Pacaran adalah proses mencari mitra yang sejajar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu rencana awalnya Tuhan. Itu rancangan awal. Tetapi sekarang kita bermasalah. Nah, kenapa masalah itu terjadi? Itu kita masuk di dalam kejatuhan. Kejatuhan manusia di dalam dosa itu merusak hubungan antar manusia. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia diberikan pada saat diciptakan diberikan kehendak bebas, bisa memilih untuk berdosa dan tidak berdosa. Tetapi manusia memilih untuk berdosa dan manusia jatuh ke dalam dosa, rusak semua hubungan. Nah, apa dampaknya ini? Dampaknya adalah merasa diri tidak sempurna. Merasa karena dia sudah jatuh dalam dosa, merasa diri, aduh, saya ini jelek, saya ini tidak bisa apa-apa. Dan makanya mau cari orang yang sempurna. Aduh, saya sudah jelek, cari yang ganteng boleh, supaya perbaikan keturunan. Itu apa? Itu efek dosa. Merasa diri tidak sempurna, merasa diri tidak layak, sehingga mau mencari yang sempurna.
Apa yang dilakukan lagi? Karena dosa ini, karena kejatuhan ini, berupaya untuk terlihat baik supaya tertutup yang jelek. Karena dia sudah jelek, jadi saya harus terlihat baik. Pakai barang-barang yang bagus, penampilan harus bagaimana. Kalau misalnya yang keren, yang ngetren sekarang itu adalah kulit putih, berarti saya punya kulit yang hitam, ini harus dibikin putih. Atau yang keren, yang tren sekarang itu rambut yang dikeritingin. Oke, saya rambut lurus bikin keriting. Atau saya yang rambut keriting mau bikin lurus. Karena tidak merasa pas. Selalu merasa ada yang kurang. Nah, itu dampak dari kejatuhan. Pacaran itu dianggap sebagai untuk mengisi kekosongan. Aduh, daripada saya terlihat sendiri, daripada saya terlihat kasihan, sudah saya pacaran saja. Itu dampak dari kejatuhan. Hati-hati ketika kita merasa bahwa saya harus punya pacar supaya saya terlihat keren, supaya saya terlihat baik. Dan karena kejatuhan ini, pacaran itu tercemar oleh egoisme, mementingkan diri sendiri. Pokoknya yang penting saya suka, saya tidak peduli kau suka atau tidak. Manipulasi, memperlakukan, oh saya pacaran dengan dia supaya saya pacaran dengan anak dosen supaya dosen bisa kasih saya nilai yang baik. Oh saya pacaran dengan ini supaya status sosial saya bisa naik. Itu manipulasi namanya. Pacaran diwarnai oleh nafsu. Nah itu yang tadi saya sebutkan contoh. Nafsunya begitu besar sehingga seharusnya belum boleh melakukan hubungan seks, sudah melakukan. Kenapa? Karena tidak bisa mengekang nafsunya. Merasa bahwa kalau kau cinta sama saya, kau serahkan dirimu sama saya. Tidak bisa. Itu akibat daripada kejatuhan manusia ke dalam dosa dan ketidakjujuran. Hatiku hanya untukmu, satu-satunya kau di dalam diriku. Itu sudah ngomong yang keberapa? Ke orang yang lain ngomong lagi, kau cantik sekali, saya cinta kau, saya setia. Setiap tikungan ada. Punya pacar lebih dari satu. Hati-hati ya. Itu karena apa? Karena dosa. Nah, apakah seburuk itukah dampak dari dosa? Betul, itu seburuk itulah. Apakah kita sudah tidak punya jalan keluar? Kita ada jalan keluar melalui penebusan. Makanya di dalam penebusan, lanjut Abel, Kristus datang untuk memulihkan hubungan manusia. Kristus datang untuk menebus manusia dan memulihkan relasi-relasi manusia yang rusak. Dalam kaitannya dengan pacaran, penebusan berarti belajar menghidupi kasih Kristus, saling mengampuni, menjaga kekudusan, dan menempatkan Kristus sebagai pusat relasi. Kita pacaran untuk apa? Kita pacaran untuk sebagai proses bahwa kita akan membentuk sebuah keluarga dan jadikan Kristus sebagai pusat dari hubungan kita ini, saling menjaga, saling mengingatkan. Pacaran bukan sekedar romantika tetapi sarana pertumbuhan iman dan karakter, saling menjaga satu dengan yang lainnya untuk bertumbuh bersama dalam iman kepada Tuhan. Yang keempat, consummation. Ini adalah pembaruan yang akan disempurnakan kelak. Consummation adalah gambaran kecil kesatuan Kristus dan jemaatnya. Ketika Alkitab menggambarkan hubungan antara Kristus dengan gereja, itu sebagai hubungan antara suami dan istri. Di situ dikatakan bahwa pacaran dan pernikahan yang dijalani dalam iman adalah gambaran kecil dari kesatuan Kristus dan jemaat. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Menggambarkan kasih yang sejati antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Menggambarkan kasih antara Kristus dan jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 ini kita belajar bahwa relasi manusia, hubungan manusia itu adalah rancangan Allah yang kudus. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai penolong yang sepadan, mitra sejajar yang saling melengkapi. Namun dosa merusak relasi itu, menjadikannya penuh egoisme, manipulasi, dan ketidakjujuran. Syukur kepada Kristus yang datang menebus dan memulihkan hubungan kita, sehingga pacaran bukan sekedar romantika, melainkan sarana pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter, dan pertumbuhan kasih.
Pada akhirnya, setiap relasi yang dijalani dalam iman akan disempurnakan dalam kerajaan Allah. Itu akan menjadi gambaran daripada kesatuan Kristus dan jemaat. Pacaran Kristen, pacaran Allah anak Tuhan, harus dipandang sebagai bagian dari narasi besar Allah. Itu diciptakan baik, dijaga dari dosa, ditebus oleh Kristus, dan diarahkan kepada kemuliaan Allah dalam pernikahan kudus. Oleh sebab itu, mari bagi saudara-saudara yang sedang menjalani pacaran, jalanilah pacaran bukan dengan cara dunia, tetapi dengan cara Allah, mencari penolong yang sepadan, menjaga kekudusan, menempatkan Kristus di pusat relasi, dan menjadikan hubungan pacaran itu sebagai kesaksian yang memuliakan Tuhan. Itu bagi yang sudah pacaran. Bagi yang belum pacaran, datang kepada Tuhan karena Tuhanlah yang membentukkan, Tuhan yang menyediakan pasangan untuk kita cari datang kepada Tuhan. Tuhan, siapakah yang akan menemani saya menghabiskan sisa hidup saya? Datang ke Tuhan, cari kepada sumbernya, bukan cari di sumber yang lain. Aplikasi praktis daripada firman Tuhan kita pada pagi hari ini dalam hal penciptaan. Pacaran dijalani dengan tujuan yang jelas. Mencari pasangan yang sepadan dalam iman, nilai, dan panggilan hidup. Buatlah kita memiliki nilai-nilai inti, maksudnya nilai-nilai yang kita pegang, misalnya imannya bagaimana, integritas, visi hidupnya bagaimana, dan jadikan itu sebagai tolak ukur kita dalam kita menilai pasangan kita. Bagi yang belum punya pacar, nilai-nilai yang kita pegang itu dijadikan sebagai, dia dalam hal iman cek, dia dalam hal integritas cek, dia dalam hal visi hidup cek, boleh pacaran, lanjut. Dalam hal kejatuhan, mari kita sadari bahwa relasi, hubungan itu bisa jatuh dalam dosa egoisme, manipulasi, nafsu, atau kebohongan. Sadar bahwa ada peluang untuk itu, makanya jaga diri dengan baik. Terapkan batasan yang sehat dalam pacaran, dalam hal apa? Waktu, komunikasi, dan interaksi fisik. Bisa juga melibatkan mentor rohani atau komunitas gereja agar tetap menjaga relasi yang sehat. Dalam halnya penebusan, mari kita jadikan doa bersama, pembacaan firman sebagai kebiasaan dalam pacaran. Ketika ngobrol atau obrolkan tentang firman Tuhan, diskusikan tentang firman Tuhan. Berdoa bersama, latih sikap saling mengampuni dan belajar dari kesalahan. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna, semua punya kelemahan. Belajar untuk saling menerima kesalahan, saling mengampuni. Tanyakan pada diri sendiri, apakah hubungan ini menolong kami untuk semakin bertumbuh di dalam Kristus. Dan yang bagian konsumasinya, mari memandang pacaran sebagai persiapan menuju pernikahan kudus. Bukan sekedar status, tetapi pacaran adalah persiapan untuk pernikahan. Buat visi bersama bagaimana relasi ini, bagaimana hubungan pacaran ini, itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan ketika orang lain melihat hubungan pacaran kita, orang akan memuliakan Tuhan. Jangan sampai ketika orang lain melihat kalian pacaran, mereka bilang, ih orang Kristen pacarannya begitu ya. Malah menjelekkan Tuhan. Ingat bahwa tujuan akhir dari relasi adalah mencerminkan kesatuan Kristus dan jemaat. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah pacaran saya saat ini mencerminkan rancangan Allah? Apakah ada pola dosa yang harus saya akui dan perbaiki? Bagaimana saya dan pasangan saya bisa menempatkan Kristus sebagai pusat relasi kami? Dan apakah relasi ini diarahkan pada pernikahan kudus dan kemuliaan Allah? Bagi yang sudah pacaran, silahkan itu dijadikan refleksi. Bagi yang sudah menikah, itu juga bisa dijadikan sebagai mengingat kembali apakah betul-betul di dalam menjalani hubungan ini kami betul-betul menempatkan Kristus. Sebagai penutup saya mau sampaikan ini. Kita tidak bisa pilih siapa yang menjadi orang tua kita. Bisakah? Oh, papa saya itu harusnya dari
Amerika. Mama saya itu harusnya dari Spanyol. Harus bisa pilih. Tidak bisa kan? Kita tidak bisa pilih siapa yang jadi orang tua kita, siapa saudara kita, saudara kandung kita, siapa keluarga kita. Satu-satunya yang bisa kita pilih adalah yang menjadi pasangan hidup kita. Itu satu-satunya yang bisa kita pilih. Oleh sebab itu, gunakan hak pilih kita sebaik mungkin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,